Masturbasi adalah aktivitas umum dan merupakan cara alami dan aman untuk menjelajahi tubuh Anda, merasakan kenikmatan, dan melepaskan ketegangan seksual. Tapi apakah itu baik untuk kesehatan Anda, atau malah menyebabkan semua masalah di tempat tidur Anda? Berapa frekuensi normal atau tingkat masturbasi yang sehat? Mari kita bahas semua pro dan kontra masturbasi dan mitos-mitos yang sudah lama ada. Lebih dari 90% pria dan 75% wanita melakukan masturbasi secara teratur, dan hal ini tidak mengherankan. Masturbasi adalah aktivitas seksual yang sehat dan memiliki beberapa manfaat luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa masturbasi dapat membantu Anda meningkatkan stres, meningkatkan suasana hati, dan tidur, dan mencegah kecemasan dan depresi. Saat Anda bermasturbasi, tubuh Anda melepaskan banyak hormon baik seperti dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin, yang akan membantu Anda menghilangkan stres dan kecemasan. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2015 pada wanita yang sudah menikah, mereka yang melakukan masturbasi dilaporkan mengalami lebih banyak orgasme, harga diri yang lebih tinggi, peningkatan hasrat seksual, dan kepuasan yang lebih besar terhadap pernikahan dan kehidupan seks mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi teratur dapat menurunkan risiko kanker prostat. Sekarang kembali ke topik, banyak mitos seputar masturbasi yang sudah dilestarikan sejak lama. Salah satu yang paling umum adalah masturbasi dapat menyebabkan kemandulan. Ada kepercayaan bahwa masturbasi berlebihan dapat menguras air mani atau cairan reproduksi tubuh, menyebabkan penurunan jumlah sperma dan akhirnya infertilitas. Namun belum ada bukti ilmiah yang membuktikan klaim tersebut. Padahal, masturbasi merupakan perilaku seksual yang normal dan sehat serta tidak berdampak buruk pada sistem reproduksi seseorang. Sperma terus diproduksi di testis, dan selama spermatogenesis, testis Anda menghasilkan beberapa juta sperma per hari. Dan pada akhir siklus produksi sperma penuh, Anda dapat meregenerasi hingga 8 miliar sperma. Jadi jangan stres tentang jumlah sperma. Satu hal yang harus Anda ingat bahwa ejakulasi yang lebih sering dapat menurunkan jumlah sperma Anda dalam satu kali ejakulasi. Jadi jika Anda dan pasangan sedang berusaha untuk hamil, maka menunggu beberapa hari di antara ejakulasi dapat meningkatkan peluang terjadinya pembuahan. Mitos bahwa masturbasi menyebabkan jerawat atau masalah kulit lainnya adalah mitos yang umum, namun tidak didukung oleh bukti ilmiah apapun. Jerawat disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor termasuk genetika, hormon dan faktor lingkungan seperti pola makan dan stres. Sebaliknya, masturbasi tidak berperan penting dalam perkembangan jerawat. Meskipun beberapa orang mungkin mengalami kemerahan atau kemerahan sementara pada kulit setelah masturbasi, dan hal ini biasanya disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke alat kelamin, dan hal ini tidak perlu dikhawatirkan, kemerahan atau iritasi akan mereda dengan sendirinya dalam waktu singkat. Jadi jangan khawatir. Ada kepercayaan bahwa masturbasi bisa menyebabkan penurunan berat badan atau membuat Anda kurus. Juga belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa masturbasi bisa membuat Anda kurus. Penurunan berat badan dan komposisi tubuh terutama dipengaruhi oleh pola makan, kebiasaan olahraga, dan gaya hidup Anda secara keseluruhan. Masturbasi merupakan perilaku seksual normal dan sehat yang tidak berdampak signifikan terhadap berat badan atau komposisi tubuh seseorang. Meskipun masturbasi dapat meningkatkan detak jantung dan aliran darah, efek ini bersifat sementara dan tidak menyebabkan pembakaran kalori atau penurunan berat badan secara signifikan. Mitos penting berikutnya adalah masturbasi dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Sebenarnya masturbasi tidak menyebabkan disfungsi ereksi atau masalah apapun yang berhubungan dengan seks. Yang terjadi justru sebaliknya. Masturbasi yang berujung pada orgasme dapat memperkuat otot dasar panggul.
Otot dasar panggul sangat penting untuk ereksi dan orgasme. Jadi ketika Anda secara aktif melatih otot-otot ini, Anda akan mendapatkan orgasme yang lebih baik dan mungkin kehidupan seks yang lebih baik. Kesalahpahaman umum lainnya adalah masturbasi menyebabkan kebutaan. Ini adalah mitos yang telah dilestarikan selama bertahun-tahun. Namun tidak ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Berpikirlah secara logis. Jika hal ini benar, maka sebagian besar penduduk dunia akan terkena dampak kebutaan. Namun kita tahu bahwa hal ini tidak terjadi karena jutaan orang melakukan masturbasi tanpa mengalami efek negatif apapun pada penglihatan mereka. Sekarang mari kita bicara tentang frekuensi masturbasi. Apa yang normal dan apa yang tidak normal? Tidak ada frekuensi tertentu yang dianggap normal untuk melakukan masturbasi, karena hasrat dan perilaku seksual setiap orang adalah unik dan dapat sangat bervariasi. Tidak apa-apa melakukan masturbasi, dan ini adalah cara alami untuk mengekspresikan seksualitas baik bagi pria maupun wanita. Anda boleh melakukannya sebanyak atau sesedikit yang Anda mau, selama hal itu tidak menghalangi Anda melakukan hal-hal penting atau membuat Anda merasa kesal. Jadi pastikan saja itu tidak mengganggu kehidupan dan hubungan Anda sehari-hari. Mitos penting berikutnya adalah masturbasi menurunkan kadar testosteron. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa masturbasi menurunkan kadar testosteron pada pria. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa masturbasi dan aktivitas seksual sebenarnya dapat meningkatkan kadar testosteron untuk sementara. Testosteron adalah hormon yang penting untuk perkembangan dan fungsi seksual pria, dan juga berperan dalam banyak aspek kesehatan lainnya, termasuk massa otot, kepadatan tulang, dan suasana hati. Meskipun masturbasi berlebihan atau kompulsif mungkin berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan, aktivitas seksual tingkat sedang, termasuk masturbasi, umumnya dianggap aman dan sehat bagi kebanyakan orang. Jadi itu saja untuk hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran lain tentang masturbasi, silakan tinggalkan komentar di bagian di bawah.